Cerita berlanjut, setelah Hua Qingyuan membuat malu pria yang telah menuduh wanita tua sebagai seorang penipu yang menjual barang palsu, dengan membeli barang yang wanita tua tersebut jual. Beberapa saat kemudian, terlihat, Yue Jianxin dan Hua Qingyuan yang lanjut berkeliling kota Wangdu, dan dengan cukup penasaran, Yue Jianxin bertanya, "Kakak senior, barusan kenapa kamu membantu nenek tadi?" Hua Qingyuan menanggapi, "Ya, itu karena kakak seniormu ini memiliki penglihatan yang unik, dan menyadari kalau harta karun milik wanita tua itu adalah barang bagus. Lalu, kenapa kau juga membantunya?" Sambil tersenyum, Yue Jianxin membalas, "Meski kita berlatih menjadi seorang kultivator dan menjauhi kehidupan duniawi, tapi, kita tak bisa begitu saja meninggalkan sifat manusia untuk berbuat kebaikan. Dan bukankah alasan kakak senior membantunya juga sama sepertiku? Kamu bahkan memberinya pil yang begitu mahal?" Mendengar itu, Hua Qingyuan hanya bisa tersenyum melihat kebaikan Yue Jianxin tersebut. Namun, Hua Qingyuan segera mengalihkan pandangannya. Sambil memegang rambut Yue Jianxin, dia mengatakan, tenang saja, aku sendiri yang membuat pil tadi, jadi itu tak terlalu bernilai. Sebaliknya, kamu harus berhati-hati, agar tidak tertipu di kemudian hari." Karena Hua Qingyuan yang asal memegang rambutnya, Yue Jianxin hanya bisa berteriak, "Kakak senior, rambutku jadi berantakan nanti." Tanpa banyak basa-basi lagi, Hua Qingyuan bergegas memberikan harta karun yang dia beli dari wanita tua sebelumnya, pada Yue Jianxin, "Ambillah harta karun ini." Meski dia tidak tahu keistimewaan patung kayu pemberian Hua Qingyuan tersebut, Yue Jianxin tetap menerimanya. "Terima kasih kakak senior Hua." Namun, bahkan setelah dia menggunakan teknik penglihatannya, Yue Jianxin masih tetap tak bisa mengetahui apa keistimewaan patung kayu tersebut. "Aku memakai teknik penglihatanku untuk mengidentifikasi benda ini, sepertinya ini memang hanyalah sebuah boneka kayu biasa, bukankah leluhur nenek tadi juga tertipu?" Hua Qingyuan melihat ke arah boneka kayu yang Yue Jianxin pegang, dan menanggapi, "Tidak, mereka tidak tertipu, ini memanglah boneka pedang misterius." Yue Jianxin jelas kebingungan, boneka pedang. Ya, coba masukkan niat pedangmu ke dalam boneka ini, seharusnya ada teknik pedang misterius tertentu tersimpan di dalamnya, yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang ahli dalam ilmu pedang." Menerima instruksi itu, Yue Jianxin segera mencoba memasukkan niat pedangnya ke dalam boneka kayu tersebut. Dan benar saja, setelah dia memasukkan niat pedangnya, boneka kayu tersebut seketika mulai memancarkan aura, yang sontak membuatnya terkejut. Tak menunggu lama, dirinya seketika masuk ke dalam ruang dimensi boneka tersebut. Melihat rahasia yang tersimpan pada boneka itu, Yue Jianxin bergumam, "Ini adalah teknik pedang misterius." Tak menyia-nyiakan kesempatan, Yue Jianxin segera mencoba memahami aura pedang yang berada di sana. Ini adalah aura pedang di hadapan Yue Jianxin secara tiba-tiba mulai bergejolak memperlihatkan sebuah teknik pedang di sana, yang bernama, teknik pedang Everlasting Heart. Tak butuh waktu lama, dia telah berhasil memahami teknik pedang yang tersimpan di dalam boneka kayu tersebut, dalam hatinya. Kakak senior Hua benar-benar sangat luar biasa, dia sebenarnya bisa melihat misteri boneka kayu ini hanya dalam sekejap mata. Dan tak ingin membuang-buang waktu lagi. Setelah Yue Jianxin berhasil memahaminya, mereka berdua melirik ke arah dua orang yang terus mengikuti mereka. Sambil tersenyum Hua Qingyuan mengatakan, "Adik junior Yue, apakah kamu ingin menguji kekuatan teknik pedang barumu ini? Kalau begitu, mari kita pergi keluar kota Wangdu terlebih dahulu, sekarang saatnya memberi pelajaran orang-orang yang mengikuti kita ini." Dan tak menunggu lama, mereka berdua telah sampai di luar kota Wangdu. Dengan cepat, Yue Jianxin berbalik dan meminta orang-orang yang terus membuntuti mereka untuk segera keluar, cepat keluar. Melihat keberadaan mereka telah diketahui, dengan pedenya, kedua orang anggota klan iblis tersebut memperlihatkan dirinya sambil melontarkan sebuah ancaman pada Hua Qingyuan. "Hei, kau bocah tampan, jika kamu cukup bijaksana, segera tinggalkan barang-barangmu dan wanita ini, maka aku akan mengampuni nyawamu, jika tidak." Tetapi, sebelum mereka menyelesaikan perkataannya, Hua Qingyuan yang memang tak ingin mengekspos kekuatannya, dengan cepat, dia meninggalkan barang bawaannya, dan bergegas pergi melarikan diri. "Baiklah." Sambil berlari meninggalkan Yue Jianxin di sana, Hua Qingyuan berteriak memperingati mereka,
jika kalian tak segera melarikan diri, kalian pasti akan menyesal. Melihat Hua Qingyuan yang melarikan diri, mereka berdua tertawa mengatakan, haha, dia terlihat seperti pria kuat tapi ternyata dia hanyalah seorang pecundang. Haha, sungguh lelucon, kau bilang kita akan menyesal, apa maksudmu, lawan kita hanyalah seorang gadis kecil yang lemah ini. Mendengar itu, sontak membuat Yue Jianxin kesal, kau yang memintanya sendiri, maka terimalah teknik pedangku ini. Tanpa basa-basi lagi, Yue Jianxin segera mempersiapkan sebuah serangan teknik pedang yang baru saja dia pelajari dari boneka kayu pemberian Hua Qingyuan sebelumnya. Melihat kuatnya aura yang terpancar dari tubuh Yue Jianxin, mereka berdua sontak terkejut ketakutan. Hei, kakak, apa yang terjadi dengan aura gadis ini? Cepat kita lari. Akan tetapi, sebelum mereka sempat melarikan diri, serangan teknik pedang Everlasting Heart Yue Jianxin sudah terlebih dulu melesat maju ke arah mereka. Serangan tersebut melesat tepat menghantam tubuh mereka berdua, hingga membuat kedua orang dari klan iblis itu tewas di tempat seketika. Tak cukup sampai di situ, serangan teknik pedang Everlasting Heart itu masih terus melesat maju menghantam pepohonan di sana dengan cukup dahsyat. Dan seusai serangannya mereda, terlihat serangan teknik pedang itu hingga menimbulkan bekas di sana. Yue Jianxin mengatakan, kakak senior Hua, rangkaian teknik pedang ini terlalu mendalam. Aku rasa butuh waktu yang cukup lama bagiku untuk menguasai teknik ini sepenuhnya. Hua Qingyuan yang dari tadi hanya menonton dari atas pohon menanggapi, tidak, kau sudah memahaminya dengan cukup bagus, hanya saja, kau baru mencobanya sekarang, jadi kamu belum cukup mahir. Dengan bakat adik junior Yue, setelah kau kembali dan melatih teknik ini selama beberapa kali lagi, kamu pasti akan dapat memahami teknik ini sepenuhnya. Dengan dipenuhi kekaguman, Yue Jianxin bergumam, dalam hatinya, kakak senior Hua benar-benar sangat luar biasa, sebenarnya seberapa besar kesenjangan antara dirinya dan aku? Sementara Hua Qingyuan sudah sangat menantikan libur kerja 3 bulan super panjang yang akan diberikan Yue Jianxin, dalam hatinya. Aku sangat beruntung mendapatkan ukiran pedang semacam ini secara gratis, jadi adik junior Yue pasti akan memilihku sebagai murid yang akan menerima libur 3 bulan. Dan Xin berpindah beberapa saat kemudian, setelah menemani Yue Jianxin berkeliling kota Wangdu, Hua Qingyuan kembali ke dalam kamar penginapannya. Sambil mengamati sebuah energi spiritual di tangannya, Hua Qingyuan bergumam, menurut pemulihan ingatan, ini adalah energi spiritual yang tersembunyi di dalam boneka pedang. Setelah mengamatinya, Hua Qingyuan mengetahui kalau energi spiritual tersebut adalah sebuah peta, ternyata ini adalah sebuah peta. Mengingat wanita tua yang menjual boneka kayu itu, Hua Qingyuan berasumsi, sepertinya seseorang secara sengaja menyembunyikan peta ini di dalam sebuah boneka pedang. Mungkinkah itu seorang immortal? Dan dia melirik Xuan Yin di sebelahnya, dan bertanya, peta ini mengarah di suatu tempat di wilayah timur. Xuan Yin, apakah kamu mengetahuinya? Menerima pertanyaan itu, Xuan Yin mencoba memperhatikan baik-baik peta di tangan Hua Qingyuan tersebut. Namun, karena Hua Qingyuan tak ingin repot-repot menyelidikinya, dia segera menyimpan kembali peta tersebut. Lupakan saja, untuk apa aku harus repot dengan hal ini? Seusai menyimpan kembali peta itu, Hua Qingyuan bergegas memakai selimutnya. Tidur adalah hal yang terpenting untuk hidup. Akan tetapi, baru juga dia ingin tidur, terdengar lagi suara seseorang yang datang memanggilnya. Adik junior Hua, apakah kamu sudah tidur? Terlihat orang yang datang adalah Jiang Du dan Wang Lan. Dengan cukup kesal, Hua Qingyuan berteriak, tidak bisakah kalian membiarkanku istirahat? Aku ingin tidur. Jiang Du menanggapi, kami hanya ingin menemuimu sebentar adik junior Hua. Wang Lan menambahkan, ya, sebelumnya kami belum berterima kasih pada adik junior Hua yang telah menyelamatkan kami pada saat di dalam peta, jadi kami ingin berterima kasih secara langsung. Namun, tanpa membiarkan mereka masuk terlebih dahulu, Hua Qingyuan langsung menanggapi, oke, sama-sama, dan sampai jumpa, selamat malam. Mendapati Hua Qingyuan langsung mengusir mereka, tak ingin banyak basa-basi lagi, Wang Lan langsung menjelaskan tujuan kedatangan mereka sebenarnya. Faktanya, setelah invasi klan iblis sebelumnya, kami berdua menyadari bahwa kekuatan kami masih sangat lemah. Oleh karena itu, sebelum kompetisi puncak surgawi berlangsung, kami harap adik junior Hua dapat mengajari kami beberapa teknik jimat.
Dan sebagai imbalan, di masa depan, jika adik junior Hua memiliki tugas apapun yang tidak ingin dia kerjakan, kamu dapat memberikannya kepada kami dan kami akan menyelesaikan tugas itu untukmu. Mendengar imbalan yang Wang Lan sebutkan, dengan cepat, Hua Qingyuan segera bangun dari tempat tidurnya, dan bergegas menemui mereka. Apa yang kamu katakan? Apa barusan kau mengatakan kalian akan mengambil alih tugas-tugasku yang tak ingin kukerjakan? Sambil tersenyum, Jiang Du dan Wang Lan membenarkan perkataan Hua Qingyuan tersebut. Ya, itu benar. Menerima jawaban itu, tanpa banyak basa-basi lagi, Hua Qingyuan segera pergi mengambilkan teknik jimat yang mereka minta. Kalian minta teknik jimat bukan? Baiklah, tunggu sebentar akan kuambilkan. Dan tak menunggu lama, Hua Qingyuan keluar kembali dengan membawa sebuah buku teknik jimat. Jiang Du dan Wang Lan hanya bisa terdiam menyaksikan itu. Hua Qingyuan segera memberikan teknik tersebut pada mereka. Ini adalah teknik yang kutemukan di sebuah reruntuhan kuno ketika aku pergi keluar untuk latihan. Namun, yang sebenarnya, teknik tersebut dia dapatkan hasil dari memeras Demon Purple dalam hatinya. Demon Purple berkata bahwa teknik ini adalah teknik jimat spiritual terbaik yang dia punya. Jadi itu seharusnya sudah cukup untuk membuat mereka pergi. Dan sementara itu, Demon Purple yang diperas hartanya sama sekali tak bisa melawan. Dia hanya bisa pasrah di sana. Kamu benar-benar seorang bajingan. Menerima buku teknik jimat itu, tanpa basa-basi lagi, Jiang Du dan Wang Lan segera membukanya, untuk mempelajari buku teknik jimat tersebut. Ini sungguh sangat misterius. Ternyata pembuatan jimat tidak memerlukan bahan apapun, melainkan hanya perlu digambar di udara. Cara pembuatan jimat merupakan cara yang luar biasa, mengambil alih ciptaan langit dan bumi, menyusup ke misteri matahari dan bulan. Dan setelah jimat selesai dibuat, bahkan hantu dan dewa pun sama sekali tak akan bisa berbuat apapun. Mendengar bacaan buku teknik jimat tersebut, Hua Qingyuan seketika langsung mengalami pencerahan. Tak menunggu lama, aura di tubuh Hua Qingyuan mulai berfluktuasi, pertanda dirinya akan mengalami sebuah terobosan. Dalam hatinya, perasaan ini tak mungkin serius bukan? Apa aku akan menerobos lagi? Tak ingin kekuatannya sampai terekspos, Hua Qingyuan dengan cepat menutup pintu kamar penginapannya, sambil berteriak meminta mereka untuk diam, berhenti membacanya. Selembar jimat pun dia lemparkan keluar untuk mengalihkan perhatian Jiang Du dan Wang Lan. Buku keterampilan jimat itu untuk kalian berdua. Jiang Du dan Wang Lan jelas terkejut mendapati Hua Qingyuan yang tiba-tiba melancarkan serangan jimat ke arah mereka. Mendapati serangan jimat itu, Jiang Du segera memperingati Wang Lan untuk berhati-hati. Awas, hati-hati. Dengan cepat, Jiang Du dan Wang Lan mencoba memblokir serangan jimat tersebut. Sial, serangan ini sangat kuat. Mereka berdua seketika dibuat kewalahan menghadapi serangan jimat Hua Qingyuan itu. Namun, sebelum jimat tersebut menghantam mereka, Hua Qingyuan segera berteriak, hancurkan. Tepat setelah Hua Qingyuan berteriak, jimat tersebut seketika hancur di hadapan Jiang Du dan Wang Lan. Merasakan dahsyatnya kekuatan jimat tersebut, Jiang Du dan Wang Lan hanya bisa terdiam tanpa kata di sana. Luapan energi spiritual Hua Qingyuan juga sudah mulai mereda. Sambil terduduk lemas, dia bergumam dalam hatinya. Teknik jimat ini cukup berkualitas. Aku hanya mendengar 2 kalimat tapi sudah hampir membuatku menerobos. Tadi sungguh sangat berbahaya. Hampir saja segel penekanan kekuatan di tubuhku hancur. Menyaksikan kejadian itu, Demon Purple mengatakan, itu karena kamu terlalu berbakat. Jadi kamu tidak bisa menyalahkanku karena hal ini. Dan dari luar, dengan nada yang terbata-bata, Jiang Du dan Wang Lan mengatakan, adik junior Hua, jimat yang kau ambil secara acak sebenarnya sudah begitu kuat. Dengan polosnya, Wang Lan menambahkan, ya, meski adik junior Hua jelas sangat berbakat dalam teknik jimat, akan tetapi, dia tetap dengan murah hati memberikan teknik jimat yang berharga ini kepada kita. Dia bahkan juga tanpa pamrih menolak untuk mendengarkan isi di dalam buku teknik jimat ini. Hua Qingyuan melirik ke arah mereka, dan menanggapi, kalian tidak perlu berlebihan seperti itu. Tak ingin kekuatannya sampai terekspos, Hua Qingyuan segera membuat alasan, bakatku sungguh terbatas, dan tadi itu adalah jimat yang coba aku buat dengan seluruh kemampuanku, tapi itu masih saja gagal.
Dan segera berpamitan pada mereka, aku merasa sedikit tidak enak badan, jadi aku akan pergi tidur dulu, buku teknik jimat itu akan berguna bagi kalian di masa depan. Setelah mengatakan itu, Hua Qingyuan segera menutup pintu kamar penginapannya. Melihat Hua Qingyuan begitu terburu-buru, Jiang Du berasumsi, mungkinkah adik junior Hua sedang sakit, apakah semuanya akan baik-baik saja? Sambil berjalan ke arah tempat tidur, Hua Qingyuan bergumam, dalam hatinya, untung saja terobosan kali ini berhasil kutekan, jadi tidak terjadi bahaya. Mengingat hadiah kompetisi puncak surgawi, Hua Qingyuan berpikir, kompetisi puncak surgawi ini, sepertinya aku perlu meningkatkan upaya untuk bertahan dari guntur kesengsaraan surgawi ini. Tak ingin berlama-lama memikirkan hal itu, Hua Qingyuan memutuskan untuk tidur saja. Aku sungguh lelah hari ini, sekarang waktunya untuk tidur terlebih dulu. Dan beberapa saat kemudian, setelah satu batang lilin penerangan habis terbakar. Dari luar terdengar suara Yue Jianxin datang menanyakan kondisi Hua Qingyuan, kakak senior Hua, apa kau baik-baik saja? Akan tetapi, setelah menunggu beberapa saat, Hua Qingyuan sama sekali tak menanggapi pertanyaannya, yang membuat Yue Jianxin sedikit khawatir. Mengapa tidak ada tanggapan dari kakak senior Hua? Tadi, kakak senior Jiang bilang kalau kakak senior Hua sedang sakit. Dan mengingat perkataan Hua Qingyuan sebelumnya, sontak membuat Yue Jianxin semakin cemas. Mungkinkah yang kakak senior Hua katakan tentang dirinya sedang sakit parah itu serius? Mengingat itu, dengan cepat, Yue Jianxin menerobos masuk untuk memeriksa kondisi Hua Qingyuan. Tidak, ini gawat, aku harus segera memeriksa kondisinya. Tepat ketika dia masuk, Yue Jianxin seketika terkejut panik mendapati Hua Qingyuan yang sedang terbaring di tempat tidurnya. Kakak senior Hua, apakah kamu baik-baik saja kakak senior Hua? Dengan cepat, dia mencoba membangunkan Hua Qingyuan, akan tetapi, karena Hua Qingyuan sama sekali tak merespon, Yue Jianxin berasumsi, kenapa tidak ada respon sama sekali. Energi spiritualnya juga sangat lemah. Mungkinkah dia menderita luka dalam pada saat pertarungan melawan klan iblis di hutan bunga persik saat itu? Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Hua Qingyuan hanya sedang tidur terlalu nyenyak, sedangkan alasan energi spiritualnya melemah karena dia baru saja menggunakan jimat untuk menekan kultivasinya. Yue Jianxin yang mengira kalau Hua Qingyuan sedang sakit parah, dia bergegas berniat untuk menyalurkan energi spiritualnya. Tenang saja kakak senior Hua, aku akan segera menyembuhkan lukamu. Akan tetapi, setelah dia memikirkannya baik-baik, Yue Jianxin merasa kalau metode menyalurkan energi spiritual tak terlalu cocok untuk digunakan dalam situasi ini. Tapi sepertinya metode menyalurkan energi spiritual tak terlalu cocok digunakan dalam situasi ini, sepertinya aku hanya bisa menggunakan metode yang satu ini, tapi itu. Yue Jianxin seketika mulai tersipu memikirkan metode yang akan dia gunakan untuk membangunkan Hua Qingyuan, tapi metode ini. Namun, demi menyelamatkan Hua Qingyuan, Yue Jianxin segera menyadarkan dirinya, hei, sadarlah, ini adalah keadaan darurat, Yue Jianxin, apa yang sedang kamu pikirkan? Tak berlama-lama lagi, Yue Jianxin bergegas mendekatkan bibirnya, berniat memberikan nafas buatan untuk membangunkan Hua Qingyuan, kakak senior Hua. Akan tetapi, tepat ketika bibir mereka berdekatan, Hua Qingyuan secara tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Adik junior, apa yang sedang ingin kamu lakukan? Mendapati Hua Qingyuan terbangun saat dia sedang ingin memberikan nafas buatan, Yue Jianxin bergegas melompat mundur, sambil menutupi wajahnya karena malu. Kakak senior Hua, aku hanya sedang. Dengan wajah yang memerah karena malu, Yue Jianxin bergumam, dalam hatinya, oh, tidak, apa yang harus kulakukan sekarang, ini sungguh sangat memalukan. Sementara Hua Qingyuan berasumsi, dalam hatinya, sepertinya adik junior mempercayai kebohonganku sebelumnya, dia pasti mengira kalau aku sedang sakit parah. Jadi adik junior Yue masih sangat peduli padaku. Memikirkan tentang hal ini, bukankah aku bisa meminta? Meski sebenarnya dia sangat gembira, Hua Qingyuan masih mencoba untuk tenang. 3 bulan libur kerja, aku pasti akan mendapatkannya sekarang. Tanpa basa-basi lagi, Hua Qingyuan segera memulai akting berpura-pura sedang sakit di hadapan Yue Jianxin. Yue Jianxin yang mengkhawatirkan kondisi Hua Qingyuan,
Dia bertanya, "Kakak senior Hua, jangan memaksakan dirimu, apakah kamu sekarang benar-benar baik-baik saja?" Sambil berpura-pura sedang tidak enak badan, Hua Qingyuan menanggapi, "Huk, aku baik-baik saja, terima kasih atas perhatianmu adik junior. Aku sungguh baik-baik saja, dan hanya butuh waktu untuk beristirahat sementara waktu, adik junior Yue." Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Hua Qingyuan segera menanyakan kuota 3 bulan libur kerja yang sebelumnya Yue Jianxin sebutkan. "Oh, ya, adik junior Yue, untuk kuota libur 3 bulan itu, bagaimana?" Yue Jianxin yang tak menyadari kalau Hua Qingyuan hanya sedang berpura-pura sakit. Dia menjawab, "Ah, tenang saja, kuota libur 3 bulan itu milikmu kakak senior, yang terpenting sekarang kau harus istirahat." Dan setelah mengatakan itu, Yue Jianxin segera berlari keluar. "Aku tak akan mengganggumu lagi kakak senior, istirahatlah saja." Melihat Yue Jianxin telah pergi keluar, Hua Qingyuan menghela nafas lega, dalam hatinya, akhirnya selesai, hidup itu seperti sebuah sandiwara, semuanya tergantung kemampuan aktingmu." Dan di luar pintu, Yue Jianxin merasa kebingungan dengan apa yang terjadi pada dirinya. "Apa yang terjadi pada diriku? Mengapa jantungku berdebar begitu cepat, dan dahiku juga sangat panas?" Merasakan keanehan itu, dengan polosnya, Yue Jianxin berasumsi, aku pasti sedang sakit." Scene berpindah beberapa saat kemudian, di sebuah rumah, yang merupakan pusat medis kota Wangdu. Terlihat di dalam ruangan, Yue Jianxin yang sedang berkonsultasi dengan seorang dokter di sana mengenai gejala aneh yang terjadi pada dirinya. "Itu, dokter, aku merasa sepertinya ada yang salah dengan jantungku, yaitu, jantungku berdebar terlalu kencang, jadi apakah itu karena aku sakit?" Sambil memeriksa denyut nadi Yue Jianxin, dokter tersebut bertanya, apakah kamu merasakan gejala lain saat penyakit ini terjadi?" Yue Jianxin segera memberitahukan beberapa gejala yang dia alami. "Ya, gejala yang terjadi yaitu seperti sesak nafas, wajah memerah, telinga terasa panas, dan susah berpikir, ini mungkin gejalanya." Mendengarkan semua gejala yang Yue Jianxin sebutkan, dokter tersebut jelas kebingungan karena semua yang dia sebutkan merupakan tanda-tanda orang yang sedang jatuh cinta. Akan tetapi, untuk lebih meyakinkan, dia mencoba bertanya beberapa pertanyaan lagi. Lalu kapan semua gejalamu ini mulai terjadi?" "Itu dimulai baru-baru ini, gejala ini muncul dan hilang begitu saja. Aku juga telah memeriksa banyak buku medis klasik, namun, aku masih tidak bisa menemukan penyebabnya." "Lalu, kapan gejala ini biasanya terjadi, atau pernahkah kamu melihat seseorang yang mengalami gejala serupa denganmu?" Itu terjadi ketika seorang kakak senior yang aku kenal baik dan aku hormati berada di dekatku, gejala ini akan tiba-tiba muncul." Setelah menanyakan semua hal itu, dokter tersebut yang sudah mengetahui penyebabnya, dia tersenyum mengatakan, "Oh, aku mengerti penyebabnya." Dengan polosnya, Yue Jianxin segera bertanya, dokter, tahukah kamu asal-muasal penyakitku ini?" "Ya, aku tahu, ini bukanlah sebuah penyakit, melainkan, semua hal itu terjadi karena kau sedang jatuh cinta." Menerima jawaban tersebut, Yue Jianxin sontak terkejut tak percaya. "Apa, jatuh cinta? Tidak, bagaimana itu mungkin?"